Everybody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hai semuanya, salam kenal, namaku Ian dan selamat datang di Mas Movie. Di video kali ini kita bakalan ngebahas film yang bertemakan psikopat, di mana di film ini mengisahkan tentang seorang psikopat yang salah dalam mencari target. Di suatu hari, dirinya mendapat target yang berbeda dari target biasanya, di mana orang yang dia culik untuk dibunuh dan juga dimutilasi ternyata tunangan seorang intelijen. Dan terjadilah pertarungan sengit antara psikopat sadis dan juga intelijen dengan skill yang bukan kaleng-kaleng sob. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya. Dan kalau kalian sudah klik, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang tergelincir akibat adanya salju. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang wanita cantik, di mana dirinya pacar seorang intelijen negara. Lalu dirinya menelpon pacarnya tersebut yang bernama Soyun. Soyun pun meminta supaya pacarnya tersebut tetap di dalam mobil hingga dirinya datang. Lalu terlihat seorang pria yang menawarkan pertolongan kepada pacar Soyun. Akan tetapi wanita tersebut menolak bantuan tersebut, mengingat Soyun memberinya pesan supaya dirinya tetap di dalam mobil. Dan pada akhirnya pria tersebut pun pergi. Akan tetapi tak selang lama kemudian pria tersebut kembali mendatangi pacar Soyun. Dan di situ terlihat si pria yang membawa sebuah palu dan langsung memukul pacar Soyun hingga tak sadarkan diri. Pacar Soyun langsung dibawa ke rumah pria tersebut dan di situ terdapat sebuah ruangan tempat jagal. Pria ini bernama Kim Chul, di mana dirinya merupakan seorang psikopat yang suka memutilasi korbannya. Di rumah jagal tersebut pacar Soyun memohon supaya dirinya tidak dibunuh. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tengah hamil. Akan tetapi Kim Chul tetap melakukan niat bejatnya, di mana dirinya membunuh dan memutilasi pacar Soyun. Di situ terlihat cincin pertunangan wanita tersebut dengan Soyun yang nampak tengah terjatuh. Pagi harinya terlihat seorang bocil yang tak sengaja menemukan potongan telinga manusia. Lalu polisi pun datang untuk mengungkap kasus ditemukannya potongan telinga manusia tersebut. Terlihat ayah pacar Soyun yang juga datang ke lokasi tersebut, di mana dirinya tengah mencari sang anak yang hilang. Pencarian pun membuahkan hasil, di mana polisi menemukan potongan kepala di lokasi tersebut. Dan benar saja, potongan kepala tersebut adalah tunangan Soyun yang kemarin telah dimutilasi. Soyun yang baru tiba pun tak menyadari bahwa si korban adalah tunangannya. Polisi yang membawa potongan kepala tak sengaja menjatuhkannya tepat di hadapan Soyun. Seketika Soyun pun sangat sedih ketika dirinya tahu ternyata si korban adalah tunangannya. Auto nyesek kan? Di pemakaman sang kekasih, Soyun bersumpah akan mencari pelaku yang telah membunuh kekasihnya. Pagi harinya Soyun meminta izin supaya berhenti bertugas selama 2 minggu. Dan di hari itu Soyun memulai misinya untuk mencari pelaku di balik meninggalnya sang kekasih. Lalu Soyun pun mengumpulkan data para buronan dengan riwayat kasus yang sama. Terlihat juga Soyun yang menerima alat pelacak yang diberikan oleh temannya sesama intelijen. Berbekalkan data yang dia punya, malam harinya Soyun pergi untuk mencari si pelaku. Lalu Soyun mendatangi seorang pria buronan yang sedang menonton film di rumahnya. Nonton film bokep cuk. Anjing bet beliau ini. Soyun yang tiba pun langsung mengajar pria tersebut tanpa ampun dan meminta supaya pria tersebut mengakui. Akan tetapi pria tersebut tak tahu mengenai kasus meninggalnya tunangan Soyun. Akibat emosi, terlihat Soyun yang memukul terong pria tersebut menggunakan sebuah kunci Inggris. Auto kehilangan masa depan cuk. Pada akhirnya pria tersebut diserahkan kepada polisi oleh si Soyun. Pagi harinya Soyun terlihat sedang mengikuti target keduanya, di mana dia juga seorang buronan. Soyun pun langsung menabraknya dan tanpa pikir panjang pria tersebut langsung dihajar. Namun lagi-lagi orang tersebut bukanlah yang membunuh pacar Soyun.
Malam harinya Soyun akan mendatangi target ketiganya, di mana kali ini targetnya adalah orang yang tepat. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Kim Chul nampak sedang mencari korbannya untuk dimutilasi. Dirinya terlihat sedang menawarkan tumpangan kepada seorang wanita yang tengah mencari taksi. Dan dengan mudahnya wanita tersebut menerima tawaran Kim Chul untuk ikut naik ke dalam mobilnya. Di pertengahan jalan, Kim Chul memukul wanita tersebut menggunakan sebuah pipa besi. Lalu Kim Chul membawa pulang wanita tersebut dan tentunya untuk dimutilasi. Soyun pun mencoba untuk mencari Kim Chul di kediaman orang tuanya. Ternyata Kim Chul telah lama pergi meninggalkan anak dan juga orang tuanya. Namun Soyun mendapat informasi tempat tinggal Kim Chul dari anak kandungnya. Tanpa pikir panjang, Soyun pun langsung pergi untuk menuju ke tempat tinggal Kim Chul. Auto dibantai nih Kim Chul, cuk. Setibanya di sana, Soyun mendapati pakaian wanita dengan jumlah yang sangat banyak. Dan yang lebih parahnya lagi, di tempat tersebut Soyun menemukan cincin tunangannya. Dengan cincin tersebut, Soyun menjadi sangat yakin bahwa Kim Chul pelaku di balik semua ini. Adegan pindah ke Kim Chul yang tengah mencari korbannya. Tak selang lama, Soyun telah tiba di lokasi tersebut. Kim Chul yang tak tahu bahwa Soyun seorang intelijen dengan percaya diri menyerang si Soyun. Melihat Soyun ini seorang intelijen, tak susah baginya untuk menumbangkan si Kim Chul. Namun ternyata Soyun tak membunuh si Kim Chul di kala itu. Dirinya ingin menyiksa si Kim Chul lebih parah lagi, separah dia menyiksa tunangannya. Di saat tak berdaya, Soyun memasukkan alat pelacak yang berupa kapsul yang kemarin telah diberi oleh temannya. Setelah itu terlihat Soyun yang mematahkan tangan Kim Chul dan meninggalkan sejumlah uang untuk berobat. Saat tersadar dan hendak pulang, Kim Chul menumpang ke sebuah taksi yang tengah lewat. Dan ternyata orang yang ada di dalam taksi punya niatan untuk merampok Kim Chul. Melihat dirinya seorang psikopat, tentunya Kim Chul tak mudah untuk dirampok. Dan tentunya para perampok yang ada di dalam mobil tersebut tewas di tangan Kim Chul. Dengan kapsul pelacak yang diberikan kepada Kim Chul, kini Soyun bisa melacak setiap pergerakan Kim Chul. Di sebuah klinik, Kim Chul nampak sedang mengobatkan tangannya yang sedang terluka. Di tempat tersebut dengan tak sengaja Kim Chul melihat dokter yang sangat cantik. Dan disitulah aksi bejat Kim Chul kembali dimulai. Dirinya memaksa dokter tersebut untuk melayani nafsunya. Namun ternyata kelakuannya tersebut diketahui oleh Soyun. Singkat cerita, Soyun tiba di klinik tersebut dan langsung mengajar Kim Chul tanpa ampun. Setelah Kim Chul tak berdaya, Soyun memutus saraf kakinya supaya si Kim Chul menjadi seorang yang pincang. Meski terluka, Kim Chul juga belum kapok. Dirinya terlihat hendak merampok sebuah mobil yang tengah lewat. Dan ternyata mobil yang dia incar merupakan mobil militer. Dan dia pun membatalkan aksinya. Lalu Kim Chul pergi menemui temannya yang merupakan seorang psikopat dan juga kanibal. Di rumah temannya, Kim Chul bercerita bahwa dirinya tengah diincar oleh seseorang. Temannya yang mendengar pun tertawa terbahak-bahak dan mengira bahwa dirinya sedang bercanda. Dan ternyata Soyun mendengar percakapan mereka, dan singkat cerita, Soyun telah tiba di sana. Di situ Soyun pun langsung mengajar mereka semua yang ada di situ. Setelah tak berdaya, para psikopat yang ada di situ diserahkan kepada polisi, tapi tidak dengan Kim Chul. Terlihat Kim Chul yang ditinggalkan Soyun di sebuah jalan terowongan. Soyun pun terlihat sedang ditelepon oleh calon mertuanya, yang meminta supaya Soyun berhenti menyiksa Kim Chul. Soyun pun menutup percakapan tersebut dan tak mendengarkan nasihat dari calon mertuanya. Singkat cerita, kini Kim Chul telah sadar bahwa dirinya telah diberi sebuah alat pelacak. Dirinya langsung pergi ke sebuah apotik untuk mencari obat yang bisa mengeluarkan kapsul pelacak tersebut. Dengan alat pelacak tersebut, Kim Chul mengancam Soyun akan membunuh orang terdekatnya. Menyadari hal tersebut, Soyun pun langsung pergi untuk mencari Kim Chul. Namun pencariannya pun mengalami kendala.
di mana kapsul pelacak Soyun telah dibuang oleh si Kim Chul. Lalu Soyun pergi untuk menuju ke rumah orang terdekatnya, namun semuanya telah terlambat. Dan ternyata calon mertua dan juga adik iparnya telah tewas dibunuh oleh si Kim Chul. Tak selang lama kemudian Soyun menerima telepon dari Kim Chul yang mengatakan dirinya akan segera menyerah kepada polisi. Kim Chul yang telah puas dengan aksinya lalu menyerahkan diri kepada polisi. Polisi yang melihat Kim Chul langsung mendekat untuk segera menangkapnya. Akan tetapi dengan cepat Soyun berhasil mengambil Kim Chul dan langsung membawanya pergi. Kim Chul pun dibawa ke rumah jagalnya oleh si Soyun di kala itu. Terlihat Kim Chul yang diikat ke sebuah alat jagal yang ada di rumahnya, di mana alat tersebut telah disambungkan ke sebuah pintu, dan jika pintu tersebut dibuka maka kepala Kim Chul akan segera putus. Tak selang lama kemudian, orang tua dan juga anak Kim Chul datang untuk menjenguknya. Dan di situ saat pintu dibuka, Kim Chul pun langsung tewas terpenggal dengan alat jagalnya. Dan di sini film pun tamat.